Sinteyong datang ini dengan dia punya program, dengan dia punya keinginan, kemudian harapan dari masyarakat dan bahkan pemerintah untuk bagaimana sepak bola kita berprestasi. Mari kita sama-sama komitmen. Dia kontrak 4 tahun. Bisa 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Suslebar FC. Saya Abdi Satria. Kali ini kami menghadirkan seorang pelatih, mantan pelatih PSM yang menurut saya legenda, dan saya termasuk mengidolakan sosok ini. Samsudin Umar. Ya, apa kabar Pak Sam? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, saya masih ingat dulu waktu ketika PSM juara tahun 92 ya. Kita sama-sama merayakan di Stadion Utama Senayan. Waktu itu kan dari tim yang tidak dianggap dari penyisian, tapi akhirnya bisa membalikan keadaan. Tapi kan selama ini kan orang selalu berpikir bahwa atau menganggap atau lekat Pak Sam ini sebagai pelatih. Padahal sebenarnya Pak Sam ini adalah seorang mantan pemain juga, ya, pernah memperkuat timnas junior dan pernah juga merasakan sentuhan beberapa pelatih asing seperti Will Cover yang kita tahu adalah pelatih yang termasuk legenda juga di Indonesia. Mungkin dan saya masih ingat ini teman-teman sekalian, saya ini waktu itu waktu masih sekolah di bangku SMP. Satu yang saya tidak bisa lupa ketika Pak Sam ini mencetak gol ke gawang Tunasinti. Waktu itu kita Makassar Utama dulu Pak saya. Yeah. Waktu itu kita ketinggalan 1-0, lalu Pak Sam ini muncul dari belakang bisa mencetak gol ke gawang Bonar Tobing itu hari kalau nggak salah kipernya ya. Nah, mungkin Pak Sam bisa menceritakan bagaimana ketika sekilas sebagai pemain waktu itu. Ya, terima kasih Pak Abdi. Saya kenal juga Pak Abdi ini ketika masih pakai celana pendek dan saya diusir ya di pinggir lapangan. Yeah. Dan sejak itu dia paling banyak ini mengkritisi bagaimana jadwal latihan, bagaimana materi pemain, apa segala. Sehingga kalau saya tidak salah ada suatu ketika itu saya kan usir ini Pak Abdi ini, dan saya bilang kau jangan muncul di sini karena kadangkala kalau saya melakukan semacam satu wawancara biasa dia nyeletuk sehingga merubah konsentrasi saya balik sama dia ini lagi nih anak ternyata sekarang dia berkembang terus dan sekarang menjadi sangat profesional dalam hal bagaimana mengamati dan menulis tentang bagaimana sepak bola kita. Kemudian sepak bola ini kan ilmu, dan ilmu itu kan dinamis, berkembang. Jadi kita tidak bisa lagi melihat bahwa bagaimana kondisi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena kalau kita berpikiran begitu, itu pasti kita tidak akan maju. Betul. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa sepak bola itu memang adalah salah satu cabang olahraga yang digemari dan salah satu cabang olahraga sebagai tempat pelarian. Ya. Alasannya apa tuh pelarian? Ya, jadi yang seperti saya katakan bahwa dulu itu sepak bola adalah tempat pelarian, ya kan? Karena kita tidak bisa sekolah, biaya tidak ada, ya kan? Iya. Kemudian dari segi keluarga juga dalam hal bagaimana kehidupan juga sangat sulit. Dan yang ketiga ya dari latar belakang keluarga juga, sehingga terkadang kita datang di Makassar itu karena hanya mau datang sekolah tapi tidak ada tempat ya, kita numpanglah di rumah keluarga, di rumah om. Akhirnya bagaimana kita hidup juga kan sangat sulit. Nah ini sepak bola pada
waktu itu. Waktu itu, ya. Pada waktu itu. Jadi dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, semua kan. Ya. Karena pada saatnya itu memang kondisinya seperti itu. Sangat jarang pemain sepak bola itu yang orang tuanya mau menyuruh silahkan kau main bola, karena sudah ditahu bahwa kalau kau main bola masa depannya pasti akan suram. Bahkan kita dalam hal bagaimana berkenalan dengan cewek juga itu dia tidak mau kalau dia pemain bola. Iya ya. Nah, oleh karena itu berkembang sepak bola ini sekarang ini kan sudah yang tadinya kita hanya hobi menjadi profesi dan akhirnya menjadi tumpuan hidup. Betul. Nah, sekarang kan bisa jadi lapangan kerja. Dan yang tadinya pemain sepak bola itu disepelekan, dianggap tidak memberikan semacam satu manfaat oleh keluarga. Sekarang saya sudah senang sekali melihat bahwa sudah ada orang, ibu, bapak, bahkan saudaranya mengantar anaknya ke lapangan untuk bagaimana bersepak bola. Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita kembangkan. Nah, sepak bola kita sejak dulu itu tidak pernah berkembang seperti ini. Jadi kita hanya statis seperti sepak bola itu dibuat begitu saja, pemain itu terlahirkan. Ya kan? Tapi sekarang ini pada zamannya ini bahwa sepak bola itu harus di-manage, sepak bola itu harus dikelola, dan pemain itu harus dibentuk. Karena ini adalah ilmu. Nah, jadi kalau kita tidak kombinasikan antara profesi, kemudian masuk ke profesional, kemudian bagaimana kita melakukan pengembangan bagaimana terbaik ke depan dengan melibatkan ilmu ini, pasti kita ketinggalan. Nah, inilah yang terjadi selama ini. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan seperti ini tidak mungkin juga bisa berjalan dengan bagus kalau tidak bersinergi dengan pemerintah setempat, ya kan? Dulu sepak bola itu memang dikelola dan dibiayai dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, berkembang menjadi profesional seperti ini kan klub juga disuruh berdiri sendiri. Nah, karena apa? Sepak bola itu banyak yang dibutuhkan. Dia harus punya manajemen yang bagus. Kemudian ada orang yang punya memang kepedulian dan hobi untuk bagaimana mengelola sepak bola. Yang ketiga, harus ada sarana dan prasarana. Nah, ini sangat sulit. Nah, kondisi sekarang ada orang yang mau mengelola sepak bola tapi dia tidak punya lahan, tidak punya lapangan, ya kan? Ada yang punya lapangan tapi tidak punya hobi, ya kan? Akhirnya berubah ini, yang lapangan yang ada lahan yang tadinya kalau orang hobi bola kemudian dia punya orientasi bagaimana memajukan sepak bola, lahannya itu dia buat lapangan bola, dia buat ini kan. Nah, tapi kalau ada orang yang punya lahan tapi dia tidak punya hobi di sepak bola, maka dia buat bangunan, dia buat perumahan, dia buat ini. Akhirnya apa? Sekarang saja di Makassar saja ini atau di Sulawesi Selatan ini, kalau kita bicara bagaimana lapangan, maka sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Yang standar ya. Oleh karena itu, ini ada dua ini yang kita harus ini, bahwa kita tidak boleh selalu melihat ke belakang. Bahwa sepak bola dulu juga tidak dikelola, tetap PSM juga prestasi. Selalu prestasi. Sekarang sudah tidak bisa. Timnas bisa juara SEA Games. Bisa, pokoknya tidak bisa. Sekarang ini harus, jadi kita statis di sini. Nah, kemudian saya bicara lagi bagaimana ke depannya lagi. Ini yang ketiga, bahwa sepak bola ini yang seperti saya katakan adalah ilmu. Kemudian dia punya jenjang. Bagus sekali saya lihat itu blueprintnya PSSI, federasi, ada Pilanesi apa. Ini kan baru berapa tahun, ya kan? Padahal umurnya
sepak bola kita mulai dari awal itu sudah hampir 100 tahun mungkin ya. Ya sudah 97 ya. Ya 97 kan. Iya. Tetapi kurikulum bagaimana pembinaan secara ilmu itu tidak jelas. Betul. Ya kan? Iya. Saya kasih contoh. Misalnya kalau orang mau jadi mahasiswa di level yang paling tinggi itu dimulai dari SD. Iya. Kau tidak bisa masuk SMP kalau tidak ada ijazah SD. Iya. Apalagi sekarang ilmu sekarang ada TK. Kemudian masuk SD. Kau tidak bisa diterima di SD kalau tidak ada TK. Iya. Kemudian masuk SMP, SMA. Kemudian masuk mahasiswa. Iya. Pada zaman dulu orang tidak melalui apa itu Iya. TK, apa SD langsung. Nah, ini saya bicara sepak bola ya. Betul. Bahwa kadangkala dilihat dari kampung, dia bagus ya, diambil. Iya. Dia tidak bisa bertahan lama karena dia tidak punya pondasi, tidak punya basic. Iya. Oleh karena itu, yang perlu kita benahi ke depan supaya kita juga bisa sejajar dengan negara-negara maju sepak bola. Yang pertama itu kurikulumnya kita juga harus perjelas. Iya. Perjelas bahwa sekarang sudah ada itu 6-9 tahun itu adalah era kegembiraan ya. Betul. Kemudian 10 sampai 14 itu adalah pengenalan teknik. Kemudian 15 sampai 18 itu pengenalan strategi bermain. Iya. Sehingga begitu dia masuk 19, dia masuk senior, itu sudah era penampilan. Betul. Era penampilan. Nah, kalau ini berjenjang, saya rasa pasti kita akan banyak melahirkan pemain-pemain potensi untuk dijadikan semacam satu basic atau tim yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Iya. Kita selalu berharap bagaimana Rahman dulu dia terlahirkan, dia lahir begitu saja. Ada Roni, ada ini, itu tidak bisa lagi. Sekarang harus diciptakan. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh statis seperti sekarang ini, kemudian kita mengharapkan ada keajaiban-keajaiban. Makanya banyak sekali bahasa-bahasa klasik bahwa dulu Jepang belajar sama kita. Ya, Liga Jepang. Ini semua belajar sama kita, tapi dia kan berkembang, dia ambil secara ilmu. Iya. Kita Sekarang ini kita mengharapkan seperti itu tidak mungkin. Betul. Makanya berlanjut kepada pembinaan, kemudian sistem kompetisi untuk bagaimana melihat penampilan pemain ini untuk dijadikan sebagai pemain nasional. Ini berkorelasi antara pembinaan dan kompetisi. Iya. Ya kan? Nah, kalau kompetisi bagus, kemudian kita harapkan untuk memilih pemain nasional, itu bagus kalau jenjangnya tadi itu bisa ditata sedemikian rupa. Sementara meskipun kompetisi bagus, tapi tidak ada penjenjangan seperti ini, itu kan tidak ada. Nah, Tetap statis. saya lanjut lagi bahwa dari pengalaman kita ini selama ini, selalu setiap ada event, setiap ada keinginan, setiap ada impian oleh masyarakat, apalagi political will dari pemerintah, selalu mau memperbaiki sepak bola kita. Termasuk adanya Impres berapa? Ya, ada Impres 19. Begitu pemerintah prihatin sekali dalam hal bagaimana. Tetapi kita tidak pernah memulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Nah, ini yang perlu memang ada semacam satu keterlibatan seperti mantan-mantan pemain, kemudian pelatih, pemerhati sepak bola, jurnalis, dan akademisi. Ya kan? Harus bersinergi ya. Harus bersinergi. Agar setiap pelatih yang datang di sini yang dibayar mahal, kemudian diharapkan bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat atau kepada sepak bola kita,
itu memang harus bersinergi dan bagaimana melihat apa sih yang dia lakukan ini. Karena saya ingat saya sudah beberapa pelatih asing yang datang di Indonesia. Saya rasa belum ada satu, mungkin ada ya, saya tidak ingat apa. Pelatih yang tuntas, misalnya dikontrak 4 tahun, selesai 4 tahun. Tidak ada, Mas. Kan? Rata-rata Kadang-kala 1 tahun, 2 tahun, tidak ada prestasi, federasi tidak puas, langsung pecat, ada lagi pelatih baru, datang begitu juga. Nah, oleh karena itu, saya juga punya pengalaman ketika saya ikut sama Peter Wade, yang dilihat dia punya reputasi dan mengangkat Thailand menjadi pemain tim yang hebat yang ditakuti di Asia. Indonesia ngambil dengan harapan akan tertular juga, ya kan? Ternyata baru 1 tahun ini dilihat kurang ini langsung diusir, diganti. Nah, kemudian saya lihat juga siapa Mila Luis Milla itu kan juga pelatih yang membawa Spanyol juara dunia, Piala Eropa, dan Indonesia mengambil karena berharap akan tertular juga dia punya prestasi. Ternyata diganti lagi. Jadi yang datang profesor yang dilatih guru SD. Ya, ini kan harus ada jenjang seperti ini sehingga bisa nyambung. Nah, sekarang ada Sintayong yang pelatih sekarang. Nah, kalau mau kita mari kita sama-sama belajar dari pengalaman yang lalu, kemudian kita benahi seperti yang saya sebutkan tadi. Sintayong datang ini dengan dia punya program, dengan dia punya keinginan, kemudian harapan dari masyarakat dan bahkan pemerintah untuk bagaimana sepak bola kita berprestasi. Mari kita sama-sama komitmen. Dia kontrak 4 tahun. Kontrak. Jadi teman-teman sekalian sudah terjawab bahwa kan rata-rata pelatih-pelatih asing bilang bahwa Indonesia secara talenta, skill bagus. Nah, karena kan dalam sepak bola kan ada permainan tim. Tidak mutlak orang yang skill bagus ketika dia dalam satu tim dia akan jadi bagus, betul nggak? Iya, memang ada beberapa bahasa-bahasa seperti saya pernah dampingi Peter Wade, dia katakan bahwa Sam, ini pemain kita bagus-bagus, tapi mental yang kurang. Saya tidak tahu apa, tapi saya abaikan ini mungkin Peter Wade ini hanya mau cari pembenaran ini dengan ketidakmampuan untuk bagaimana mengangkat tim kan. Saya berpikiran begitu. Ternyata saya ikuti lagi Luis Milla juga ada pernyataan seperti itu, bahwa tim kita ini ada potensi tapi ada hal-hal yang harus dibenahi. Nah, ini hal-hal ini yang kita tidak tahu apa ya. Nah, kemudian datang Sintayong, ini lebih ekstrim lagi. Bahwa pemain Indonesia ini yang dia amati, dia hanya bisa bermain hanya 20 menit. Setelah itu habis. Nah, apa yang dia harus buat selama 4 tahun ini? Ya kan? Kemudian kita mau uji dia di 20 tahun ini. Piala Dunia U20. Tapi kita harus optimis bahwa 4 tahun apa yang dia mau buat itu kita harus support. Apalagi ada impres presiden nomor 19 tahun 2019 kan? Nomor 3. Nomor 3 kan? Kemudian presiden juga mengatakan bahwa apapun yang dia mau buat ini sepak bola kita, silahkan. Ini apalagi kita ini. Oleh karena itu mari kita bersatu, mari kita satukan kita punya visi berpikir untuk bagaimana kemajuan sepak bola ini, agar supaya hal-hal yang kita alami yang lalu itu bisa berkembang. Jadi setiap kita mau berjalan ada pondasi dari mana kita mau mulai. Ini setiap kita mau jalan kembali dari nol. Nah, keterlibatan antara akademisi, pelatih bola, pemerhati bola, mantan pemain, jurnalis, untuk bagaimana kemudian kita buatkan semacam litbang. Mungkin sudah ada litbangnya kan? Apa ini? Fisiknya begini, ini begini, secara detail. Kenapa dia mau latihan di Korea?
ternyata di Indonesia memang tidak ada seperti itu Fasilitasnya juga. fasilitasnya. Kita ikuti itu masa, ya kan? Karena kalau komitmen atau political will pemerintah untuk bagaimana memajukan sepak bola, nah ini tergantung dari kita ya. Jangan kita yang ada pemerhati bola, pelatih bola, pengurus bola, kemudian federasi saling gontok-gontokan untuk bagaimana ini menyatu. 4 tahun Sinteyong ini, mari kita Ya, ikuti. Pak Sam pernah bilang sama saya soal metode kepelatihan. Bagaimana seorang Peterweight yang sangat detail ya dalam mempersiapkan tim. Saya pikir juga pelatih asing yang datang ke Indonesia kan mereka punya rekam jejak yang bagus, dan ternyata ya itu saya bilang mungkin tidak pas dengan tim yang atau pemain yang dilatih gitu. Karena itu jenjang pembinaan yang tidak Iya, itu kan salah satu di situ Pak ya. Makanya sekarang ya seperti saya katakan tadi, kita sudah hampir 100 tahun tapi kayak kayak mobil dikasih jalan selalu gigi 1 belum masuk gigi 2 kembali lagi gigi 1 kan. Iya betul. Apalagi masuk gigi 3. Nah sementara orang sudah gigi 3, gigi 4, kita masih tetap gigi 1 ya kan. Nah ini yang harus kita bagaimana belajar dari pengalaman ini supaya tuntaskan saja ini. Karena Sinteyong ini kita kan kontrak dia bukan dikontrak begitu saja, tapi ada reputasi, ada kurikulum vitae-nya yang kita lihat sehingga kita ini dan kita harapkan bisa menular ke kita ya kan, menular ke kita. Jangan kita ada semacam ya kayak kepelatihan, kayak pengurus, kemudian pengamat, pelatih. Kemudian mencari celah-celah untuk bagaimana dalam tanda kutip bahwa kalau dia berhasil ini kita tidak ada di dalam kan, tidak boleh begitu ya kan. Itu susah ya. Ini saya mau jatuhkan ini karena saya tidak dipakai, saya begini itu kan bahaya juga. Tidak akan pernah maju sepak bola kita. Karena ini sepak bola itu tim, ya kan. Nah, sepak bola itu adalah kalau orang punya kualitas, sepak bola itu ada jiwa kompetitif, dan sepak bola itu punya etika. Bukan hanya permainannya yang kita harus etika, tapi mulai dari pengurusnya, pengelolanya, pelatih harus punya etika. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita lakukan, kehebat bagaimanapun orang profesionalnya, kalau dia tidak punya etika, pasti akan runtuh juga. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan di sesi pertama ini. Bagaimana saya simpulkan bahwa sepak bola itu adalah permainan tim. Kita juga harus saling mendukung ya Pak Sam ya. Biarkan pelatih itu mengeluarkan segala apa yang dia mampu untuk sebuah tim. Nah, kita tunggu aja hasilnya. Betul Pak Sam ya? Iya. Oke, dan kita mulai di sesi kedua.